pagi Bapak, Ibu, Mbak. Pagi. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Poltekkes Kemenkes Semarang, jurusan keperawatan. Saya Mbak Mawar dan ini rekan saya Mbak Dia. Sebelumnya ini dengan Bapak siapa Pak? Dengan Bapak Hardi. Bapak Hardi, Ibu Mei dan Mbak Tari. Baik. Tujuan kami di sini, kami akan melakukan penyuluhan mengenai stroke, terutama terkait kondisi hipertensi yang dialami oleh Ibu Mei. Apakah Bapak dan Ibu, kemudian Mbak Tari bersedia? Bersedia. Nah, nanti untuk waktunya kurang lebih 30 menit ya Pak. Ya. Tujuannya di sini selama melakukan penyuluhan supaya Bapak, Ibu, dan Mbak itu tahu apa itu stroke, kemudian penyebabnya, jenis-jenisnya, tanda gejalanya, komplikasi, kemudian cara pengobatannya. Baik, yang pertama, apakah Bapak, Ibu, dan Mbak Tari tahu apa itu stroke? Belum tahu. Mbak Tari tahu nggak? Nah, baik. Yang pertama, apa itu stroke? Jadi stroke itu adalah suatu penyakit yang mana terjadi adanya suatu gangguan suplai oksigen di otak, baik itu disebabkan karena sumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gejala stroke, yang mana itu ada istilah segera ke RS. Ini Pak, bisa dilihat Pak, Ibu, segera ke RS, yang mana se itu senyum tidak simetris. Senyum tidak simetris itu berarti terjadi ketika seseorang saat tersenyum itu hanya mengarah pada satu sisi saja, misal sisi kanan atau sisi kiri. Nah, yang kedua itu ada G, yaitu gerak tubuh melemah. Ini gerak tubuh melemah itu secara mendadak bisa menjadi pertanda datangnya stroke. Orang yang tubuhnya mendadak melemah itu biasanya cenderung lemas dan susah untuk bergerak. Kemudian ada nyambung atau bicaranya pelo. Bicara pelo atau tiba-tiba tidak dapat berbicara itu biasanya menandakan seseorang itu akan terjadi stroke. Nah, kemudian ada yaitu kebas dan kesemutan. Nah, kebas pada tubuh itu juga bisa menjadi salah satu gejala stroke yang umum dialami oleh penderitanya. Tapi tidak hanya kebas, penderita stroke itu juga akan mengalami seperti separuh tubuhnya itu terasa kesemutan sehingga sulit dikendalikan. Kemudian ada S atau ragu secara tiba-tiba. Dan yang terakhir itu ada S, sakit kepala hebat. Jadi seseorang itu ketika merasakan sakit kepala hebat yang belum pernah terjadi sebelumnya itu merupakan tanda gejala timbulnya penyakit stroke. Nah, rasa pusingnya itu bisa disertai dengan tremor hingga sempoyongan. Baik Bapak, Ibu dan Mbak Tari, apakah paham? Paham. Jadi cara mudah mengingatnya itu dengan Segera ke RS. Nah, yang selanjutnya di sini ada faktor risiko perilaku penyebab terjadinya stroke. Di sini ada 4 Pak. Nah, ini ada obesitas, kemudian ada kebiasaan merokok ya Pak, Ya. konsumsi alkohol, serta kurang mengonsumsi sayuran dan buah. Nah, terkait faktor risiko penyebab terjadinya stroke, apakah ada yang ingin tanyakan Bapak, Ibu, Mbak Tari? Ada Mbak. Apa Pak? Kenapa merokok itu menyebabkan stroke? Oh iya, jadi di dalam rokok itu ada yang namanya nikotin. Nah, nikotin yang terkandung di dalam rokok itu bisa mengakibatkan tekanan darah meningkat. Yang mana apabila tekanan darah itu terus-menerus meningkat, bisa menyebabkan pecahnya pembuluh darah, yang kemudian menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya stroke. Nah, yang selanjutnya ada komplikasi penyakit stroke. Yang pertama itu ada penggumpalan darah. Nah, penderita stroke itu yang tidak bisa bergerak dalam waktu lama bisa berisiko mengalami pengumpulan darah di daerah tungkai, yang mana dalam kasus tersebut gumpalan darah bisa menuju ke paru-paru dan juga bisa mengancam jiwa penderitanya. Kemudian yang kedua itu ada depresi. Orang yang biasanya mengalami stroke itu umumnya kesulitan dalam mengendalikan emosinya, yang berakibat bisa membuat dia cenderung emosi dan depresi. Nah, yang terakhir itu ada turunnya daya ingat. Jadi seseorang yang mengalami stroke itu
dapat menyebabkan gangguan berpikir. Tidak hanya itu, seseorang yang mengalami stroke itu bisa terjadi perubahan perilaku, kemudian gangguan ingatan yang terjadi karena kurangnya asupan darah ke jaringan otak. Begitu. Nah, komplikasi selanjutnya dari penyakit stroke ini ada nyeri pada anggota tubuh. Nah, anggota tubuh yang biasanya kena stroke ini nanti bisa menyebabkan nyeri dan bahkan bisa mati rasa nih Pak, Bu, Mbak. Sebagai contoh, mati rasa pada di lengan kiri. Itu bisa membuat penderitanya mengalami sensasi kesemutan di bagian tersebut. Selanjutnya ada kelumpuhan atau cacat permanen. Nah, stroke ini menyebabkan otot lemas atau bahkan tidak mampu digerakkan. Kondisi ini bisa menimbulkan gangguan keseimbangan sehingga meningkatkan resiko jatuh dan mengalami cedera. Yang terakhir ada kesulitan menelan dan berbicara. Penyakit stroke ini mempengaruhi kontrol otot di mulut dan di tenggorokan. Akibat penderita stroke punya kesulitan untuk makan atau berbicara dengan jelas. Itu, Mak. Yang selanjutnya ada pencegahan dari penyakit stroke itu sendiri. Yang pertama yaitu konsumsi buah dan sayur yang cukup. Dan kedua, hindari konsumsi minuman beralkohol. Yang ketiga, bisa memantau kondisi tubuh secara berkala. Selanjutnya ada hindari merokok, olahraga secara teratur, hindari konsumsi garam, hindari konsumsi narkoba, dan yang terakhir menjaga berat badan agar tetap ideal. Ada pengobatan dari penyakit stroke. Pertama ada pengobatan untuk stroke yang terjadi sumbatan atau disebut stroke iskemik. Nah, penanganan awal berfokus untuk menjaga jalan nafas, mengontrol tekanan darah, dan mengembalikan aliran darah. Yang kedua ada stroke yang disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah. Nah, pengobatan awalnya ini bertujuan untuk mengurangi tekanan pada otak dan mengontrol perdarahan dengan mengonsumsi obatan dan bisa dilakukan operasi. Yang terakhir ada transient ischemic attack atau serangan stroke sementara. Nah, pengobatan ini bertujuan untuk menurunkan faktor resiko yang dapat memicu timbulnya stroke sehingga penyakit stroke dapat dicegah. Nah, salah satunya bisa dengan perubahan gaya hidup. Dan selanjutnya ada perawatan mandiri yang bisa dilakukan di rumah oleh Bapak, Ibu, dan Mbak Karin ya. Yang pertama, kalau pasien mengalami gejala seperti kelelahan otot, bisa dibantu untuk berjalan atau beraktivitas. Selanjutnya, ajak pasien untuk menggerakkan sendi-sendinya agar tidak terasa kaku. Terus pasien stroke sering mengalami gangguan menelan dan berbicara. Nah, kalau mengalami gangguan menelan bisa diposisikan dengan posisi yang nyaman atau posisi duduk, atau jika tidak bisa dipasang selang NGT. Untuk pasien stroke yang mengalami gangguan bicara bisa diajak berkomunikasi ya Pak. Selanjutnya bantu pasien untuk melatih otak dengan memberikan informasi hari, waktu, dan mengingat nama orang. Dan yang terakhir, sesuaikan lingkungan yang nyaman bagi pasien. Dari apa yang sudah kami jelaskan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Bapak, Ibu, Tari? Baik. Tadi stroke itu apa Pak? Ibu? Maknya penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah sehingga oksigen tidak sampai ke otak. Sip, bagus. Kalau tanda gejalanya? Segera PRS. Segera PRS itu apa? Senyum dan simetris. Ya. Terus gerakan melemah. Ya. Lancar. ya, Pelok, ya bicaranya pelok. Ke bas. Obat. Ke R. Kabun. Bun, ya. Oh iya.
Kemudian apa lagi ya? Kalau pencegahannya Konsumsi buah dan sayur, buah dan sayur, hindari rokok, hindari alkohol, Hindari nafsa. cek kesehatan secara rutin, cek kesehatan, olahraga yang teratur, cek berat badan, kurangi garam. nilai 100 untuk keluarga bahagia Mbak Dia ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Nanti bisa ketemu di lain waktu ya Pak ya.